Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Zumratul Husna. Saya Cindy Alai Suci. Saya Pia Septriani. Baiklah, di sini kami akan membahas makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Milenial Daring di Masa Pandemi COVID-19. Kami ada dua pembahasan. Yang pertama, aktivitas belajar daring mahasiswa pada pandemi COVID-19. Yang kedua, metode pembelajaran paling efektif. Pembahasan pertama yaitu aktivitas belajar daring mahasiswa pada pandemi COVID-19 akan dijelaskan oleh saudari kami, Tia Septriani. Pada saudari Tia, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas belajar daring mahasiswa pada pandemi COVID-19. Pada kegiatan belajar saat ini, pada intinya sangat membutuhkan dengan aktivitas, karena dengan tidak adanya aktivitas, kegiatan belajar tidak berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah, dan benar. Baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pada aktivitas belajar daring, mahasiswa sudah tidak lagi hanya bersifat pasif dengan menunggu materi yang dikirim dari dosen. Hal ini dikarenakan peran seorang dosen sebagai fasilitator sepenuhnya, seperti yang dikemukakan oleh Robin M. dan Frank F. bahwa pada pembelajaran berbasis daring guru, dosen, tutor, instruktur menjadi seorang fasilitator, pemadu, atau bahkan narasumber ahli dan bukan lagi menjadi satu-satunya penentu bagi pengalaman pembelajaran siswa. Pada saat ini menjadi seorang fasilitator sudah pasti tugas serta peran dari seorang dosen pun berubah. Pelaksanaan aktivitas belajar yang dilaksanakan di rumah dengan media daring menuntut mahasiswa harus menguasai media yang beragam. Adanya keberaneka-ragaman media daring yang sebelumnya belum pernah menggunakannya, mahasiswa dituntut untuk menguasainya. Aktivitas perkuliahan online yang beragam mengakibatkan penggunaan media atau aplikasi daring yang beragam pula untuk keaktivitasannya jalannya perkuliahan. Dalam aktivitas literasi terhadap teknologi dan penguasaan media yang beragam ini, mahasiswa cukup baik dalam pemakaiannya. Hal ini menjadi hal yang mendasar dalam aktivitas belajar daring. Sebagai seorang makhluk sosial, pastinya dibutuhkan komunikasi antar sesama. Hal tersebut yang mendasari pentingnya kemampuan intrapersonal. Aktivitas belajar daring, meskipun pelaksanaannya dilakukan mandiri di rumah, hal ini semestinya tidak membatasi juga komunikasi intrapersonal. Dengan keberagaman media berkomunikasi saat ini, dimungkinkan mahasiswa dapat memilih dan memakainya dengan mudah dan efektif. Komunikasi interpersonal secara daring dewasa ini diyakini mempermudah komunikasi antara individu. Dari hasil data yang sudah didapatkan di atas dalam hal komunikasi interpersonal di luar waktu perkuliahan online guna membahas persiapan ataupun berdiskusi menunjukkan kesulitan. Namun sebagian besar mahasiswa juga merasa cukup bisa melakukan komunikasi interpersonal melalui aktivitas daring. Hal tersebut dikarenakan sebaran mahasiswa yang kembali ke rumah masing-masing dengan kondisi jaringan internet yang berbeda-beda di tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Aspek kolaborasi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran pada saat ini, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hapsari dan Yonata, bahwa keterampilan kolaborasi dapat melatih dalam bertukar gagasan dan informasi untuk mencari solusi kreatif, serta keberhasilan untuk menyelesaikan tugas-tugas sangat bergantung pada sejauh mana mereka berinteraksi satu sama lain. Oleh sebab itu, adanya kolaborasi dalam aktivitas pembelajaran menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dipandang remeh pada saat ini. Dengan adanya aktivitas pembelajaran daring yang menggantikan pembelajaran tatap muka ini, mahasiswa berdasarkan data yang sudah diambil menyatakan kesulitan dalam beraktivitas kolaborasi dalam kegiatan perkuliahan daring. Namun, hampir separuh mahasiswa menyatakan cukup baik dalam melaksanakan kolaborasi pada saat berlangsungnya perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran daring menuntut mahasiswa untuk melakukan aktivitas belajar daring secara mandiri.
Keterampilan belajar mandiri sendiri merupakan ciri atau karakter dalam pembelajaran mandiri, sejalan dengan Pratama dan Pratiwi, yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih baik daripada hasil belajar siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran paling efektif. Setelah penyebaran wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari sebuah inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih lagi, adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengajukan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing atau dilakukan secara daring. Setiap institusi dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini. Sayangnya, tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus digunakan untuk melakukan proses pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa menyesuaikan karena adanya terkendala sarana dan prasarana. Berikut ini jangan khawatir dulu, ada beberapa pendapat tentang metode pembelajaran menurut para ahli. Apa saja sih metode pembelajaran tersebut? Berikut ini ada beberapa, ada 6. Yang pertama, project based learning, yaitu metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi atau gotong royong dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, metode project learning ini sangat ekstensif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning dan hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, yang kedua, daring method. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan Kemendikbud yang mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi berlangsung. Nah, metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode daring ini sangatlah cocok untuk diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga yaitu luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian ini, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas dibuat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Nah, dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model dengan menghindari kerumunan. Dikutip dari kumparan model pembelajaran luring ini, disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum dalam masa darurat pandemi ini. Nah, metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana atau prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang keempat yaitu home visit method.
Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajaran dalam waktu tertentu. Dilansir dari Kumparan, metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kementerian Fuldai Darul Quran, Dr. Mahfud Fauzi, MPD, yang mana sangat pas untuk pelajaran yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang memadai. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima yaitu Integrated Curriculum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki, dikutip dari JPNN.com. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project basis, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrated Curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan Integrated Curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Yang keenam yaitu Blend Learning. Metode Blend Learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui voice conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Dikutip dari Simbantik Kemdikbud.go.id, Yan Hanidrita mengungkapkan bahwa metode blend learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Sebenarnya metode ini sudah mulai direncanakan dan diterapkan awal abad ke-21. Namun, seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Mengingat wabah pandemi yang tidak tahu pasti kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut mungkin bisa Anda jadikan opsi untuk para peserta didik Anda. Dengan adanya metode-metode tersebut, diharapkan agar pendidik di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berjalan lancar. Jadi, simpulan yang dapat kita ambil yaitu inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yakni dengan menggunakan metode online membantu peserta didik menjalani pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini. Untuk membuat pembelajaran lebih efektif lagi, kedepannya guru atau pendidik diharapkan menerapkan 10 saran yang diberikan peserta didik, yakni yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui video call, yang kedua, pemberian materi pembelajaran yang ringkas, yang ketiga, minimalisir mengirim materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota, yang keempat yaitu pemilihan materi dalam video harus berdasarkan kriteria bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, tetap memberikan materi sebelum penugasan. Yang keenam, pemberian soal yang bervariatif dan berbeda tiap peserta didik. Yang ketujuh, pemberian tugas harus disertakan cara kerjanya. Yang kedelapan, pemberian tugas sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang kesembilan, peningkatan peserta didik jika ada tugas yang diberikan. Dan yang kesepuluh, pengurangi tugas. Baiklah, itu saja pembahasan makalah dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.